Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 28 ayat 16 sampai 20 dilanjutkan dengan ayat 30 sampai 31. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan,
apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keunikan seorang murid Yesus dalam bermisi. Setelah Yesus menyatakan kepada Petrus perihal bagaimana dirinya akan mengalami kematian nantinya, Petrus mengarahkan pandangan pada murid yang dikasihi Yesus dan bertanya kepadanya apa yang akan terjadi dengan murid itu. Tentang pertanyaan itu, Yesus menjawab dengan tegas, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Pertanyaan Petrus dan jawaban Yesus ini sebenarnya menyimpan pengajaran yang sangat dalam untuk setiap pengikut Yesus dalam menjalankan misi perutusan. Semua pengikut Yesus harusnya memiliki kesadaran bahwa bermisi juga memuat unsur keunikan. Artinya, dalam diri setiap pengikut Yesus terkandung rencana dan harapan yang khusus dari Yesus. Ini bukan tentang murid yang mana yang lebih beruntung dan murid mana yang mengalami nasib sebaliknya. Ini bukan tentang murid mana yang diutus dalam kenyamanan dan murid mana yang diutus dalam penderitaan. Perutusan adalah sesuatu yang unik, tidak bisa dibanding-bandingkan. Setiap pengikut Yesus memiliki keunikan dalam bermisi. Saudara-saudari terkasih, seorang murid yang sejati tidak akan lagi berpikir banyak tentang hal-hal seputar kenyamanan dan keuntungan. Dia tidak lagi akan terjebak dalam godaan mengeluh dan membanding-bandingkan diri yang bisa berakibat pada kekecewaan dan berhenti. Seorang murid Yesus yang sejati tidak lagi akan berujar, "Dia kok enak melayani di dalam gedung ber-AC, sedangkan saya di sini harus melayani dengan berpanas-panasan. Dia kok enak sekali melayani dengan mobil dan diantar sopir di perkotaan,
sedangkan saya di sini harus melayani dengan jalan kaki di jalanan berlumpur. Dia kok enak sekali karena terkenal dan viral di mana-mana, sedangkan saya di sini melayani dalam kesendirian dan kesepian. Sukacita seorang pengikut Kristus bukan lagi soal kondisi-kondisi hidup, tetapi soal kualitas pemberian diri, soal totalitas dalam mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus. Sebab seseorang yang sungguh mencintai tidak lagi akan berpikir tentang nasib dirinya sendiri, tetapi akan berpikir lebih banyak tentang Dia yang dicintainya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.